Halo teman-teman. Kembali lagi dengan Tiang Pak Ngurang ya di channel Ngurang Hati Channel. Teman-teman, kalau Tiang ingat-ingat kembali ya masa-masa sulit Tiang waktu belum berangkat ke sini seperti itu. Tiang tidak pernah membayangkan bahwa Tiang bisa bekerja di luar negeri, terutama di Eropa. Kayaknya sih bagi Tiang mustahil sekali teman-teman, kalau pemikiran Tiang waktu itu. Tapi untungnya ya Tiang pernah ikut business network ya. Nah di business network itu Tiang ya sering dah dapat motivasi bahwa ternyata teman-teman, bahwa kita itu harus punya impian seperti itu. Nah, dan ternyata kita itu harus punya impian teman-teman, punya impian. Nah, seperti yang Tiang sebelumnya ya. Jadi Tiang sebelum tahu yang namanya konsep berjiwa besar, berpikir besar, dan impian seperti itu ya. Tiang itu berpikir nasib saya itu tidak bakalan sukses seperti dia, tidak bakalan mapan seperti dia. Ya seperti itu. Jadi teman-teman, impian itu penting teman-teman. Impian itu penting. Gimana cara untuk mewujudkan impian itu? Ya teman-teman jangan berpikir negatif seperti itu. Jangan berpikir negatif. Percaya dan yakin bahwa setiap orang itu bisa kok seperti itu. Bisa untuk merubah keadaan lebih baik seperti itu. Dan dia sudah bisa membuktikan seperti itu. Ya, saya dulu pernah bikin buku impian namanya. Buku impian. Bahwa saya ingin jalan-jalan ke luar negeri seperti dia. Ke mana deh? Ke Menara Apple. Terus ada lagi ke Patung Liberty seperti itu. Halo. Terus ini Anda kan ya pernah jalan-jalan ke luar negeri lah. Waktu ikut di seminar itu seperti itu. Nah, jadi secara tidak sadar ya, tidak sadar, akhirnya semesta itu mewujudkannya dengan pokoknya jangan takut, jangan khawatir teman-teman. Yang penting teman-teman berpikir aja lu bahwa saya mau gimana ya, mau kerja ke luar negeri gitu lah. Karena kalau kita bekerja di luar negeri kan penghasilannya kan pasti lebih lah daripada di Indonesia seperti itu. Jadi berpikir gitu aja dulu. Jangan bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu seperti itu. Hidup saya segini-segini aja gitu. Seperti itu. Pokoknya berpikir dulu teman-teman. Berpikir wah saya pingin itu. Jangan pingin lah, saya pasti bisa. Nah, biarkan nanti sambil jalan. Biarkan nanti semesta yang merespon dulu. Semesta yang mewujudkan gitu. Teman-teman tugasnya cuma berpikir aja seperti itu. Berpikir saya pingin sukses, jangan pingin saya harus sukses gitu. Saya harus sukses, saya pasti bisa bekerja di luar negeri seperti itu. Coba berpikir seperti itu. Kalau baru bangun jangan mikirin utang dulu kalau punya utang. Pokoknya afirmasi lah istilahnya. Afirmasi, seolah afirmasi itu kayak menghayal itu teman-teman. Menghayal ya.
Nah, saya sudah praktekkan seperti itu ya. Walaupun masih ada gini ya, tapi saya berusaha untuk karena saya sudah dapat konsep seperti itu ya. Nah, waktu itu sebelum berangkat ke luar negeri ya, saya waktu kerja di proyek ya. Nah, secara logika tidak mungkin saya bisa merubah keadaan ya, dikejar-kejar utang. Beli beras saja untuk 1 kilo susah seperti itu. Tapi saya karena sudah tahu konsep seperti itu ya, konsep afirmasi namanya. Baru bangun, saya pikirkan yang bagus-bagus seperti itu. Bagus-bagus, wah, saya pasti bisa kerja di luar negeri seperti itu. Gitu. Walaupun tidak sering, tapi ya kalau bisa sih sering-sering lakukan ya. Nah, itu akan apa namanya? Semesta itu akan merespon, teman-teman. Semesta itu akan merespon. Sadar tidak sadar. Yang penting teman-teman itu bisa merasakan bahwa saya pasti bisa. Itu. Yakinlah teman-teman. Dan bisa teman-teman cari di YouTube ya, banyak deh video-video seperti itu ya. Ya wajarlah seperti kalau kita tidak mustahil seperti itu. Ya kan, karena kita memang dari kecil itu ya diajarkan untuk ya menerima itulah. Jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk seperti itu. Akhirnya seperti itu. Ya kalau teman-teman berpikir besar, orang lain bisa, saya pasti bisa. Secara tidak sadar ya, semesta akan merespon dan kita akan dicarikan jalannya seperti itu. Nah, lanjut teman-teman. Ini yang sambil nunggu bis ya, di terminal. Kalau di Ceko kan Nadrasi namanya, terminal itu Nadrasi namanya, kalau nggak salah. Nah, lanjut cerita dia tadi yang dia. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi afirmasi itu kayak gimana? Kayak menghayal seperti itu. Kita menghayal untuk mewujudkan impian. Teman-teman jangan takut istilahnya mewujudkan impian itu ya. Jangan berpikir bahwa saya tidak bakalan mapan hidup saya. Jangan seperti itu ya. Jadi mendingan teman-teman berpikirnya sambil jalan ya, sambil bekerja seperti biasa. Tapi teman-teman tetap afirmasi ya, baru bangun seperti itu. Mungkin kalau mau tidur seperti itu ya. Nah, ada lagi gini teman-teman. Saya tonton di FB ya. Itu ilmu ngantuk seperti itu. Ya, itu kalau secara pikirkan, secara ya pakai logika mungkin tidak masuk akal seperti itu. Tapi ya kita juga tidak mengeluarkan biaya ya, lakukan aja seperti itu. Kita hayalkan yang bahwa saya itu udah bisa melunasi utang dan punya uang banyak seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin bekerja ke luar negeri, hayalkan juga untuk bekerja ke luar negeri ya. Nah, seperti pengalaman yang sebelum berangkat ke sini ya, dia itu tidak menemukan jalan sama sekali seperti itu. Tidak menemukan jalan. Istri saya sudah ya nangis-nangis lah ceritanya. Masa terus saja hidupnya seperti ini seperti itu. Nah, dia cuma bisa bilang sama istri, sabar seperti itu. Pasti ada jalan seperti itu. Saya selalu bilang gitu ya sama istri ya. Ya jadi secara tidak sadar ya. Yang penting teman-teman jangan berpikir negatif. Alam semesta aja akan merespon. Mungkin lewat teman seperti itu. Nah, yang sendiri keadaan terpuruk itu dari tahun 2020 ya memang tidak bisa. Usaha tidak bisa melanjutkan.
sampai 2000, kalau nggak salah 2024. Berarti berapa tahun ya? 20, 2001, 22, 2003, 2004. 5 tahun begini. Saya pernah jualan es juga. Pernah jualan es, pernah jualan telur puyuh ya, direbus terus di warung-warung seperti itu. Pernah juga metik cengkeh ya, yang cengkeh yang besar-besar yang tinggi itu kan berbahaya tuh untuk mendapatkan penghasilan lebih. Dan terakhir pernah kerja di proyek. Ya, jadi dalam keadaan itu kita tetap harus bekerja. Kita harus tetap bekerja karena dengan bekerja kita mungkin bisa melupakan beban kita. Karena dalam situasi bekerja kita ketemu teman, mungkin kita ngobrol-ngobrol, terus teman ada bercerita tentang lucu-lucu, terus kita ketawa, jadi kan mengurangi beban. Nah, yang sendiri seperti itu yang lakukan. Yang tetap bekerja seperti biasa. Pokoknya hidup itu harus terus berjalan, teman-teman. Hidup itu terus berjalan, jadi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Minimal masuklah harian. Sambil kita berpikir gimana caranya, sambil berpikir positif, sambil afirmasi, sambil mencari cara. Nah, saya yakin mungkin Tuhan akan memberikan jalan ya lewat semesta itu ya. Semesta akan memberikan jalan ya. Pokoknya yang terpenting teman-teman yakin pada diri sendiri ya. Jangan percaya sama orang lain seperti itu aja. Jangan percaya sama orang lain kalau dia berpikir negatif. Karena dia pernah juga mengalami seperti itu ya. Pernah mengalami seperti itu. Istilahnya curhat sama tetangga lah seperti itu. Ngerti bahasa Thailand. Jadi dia bilang, gimana cara ngelunasin utang? Dibilang banyak juga, menurut dia banyak karena pendapatan kecil. Kalau usaha masih ada waktu itu, berapa sisa utang lagi 60 ya? 60 apa 65? Itu waktu pendapatan itu susah sekali. Lama itu bisa lunas sih. Nah, akhirnya kalau orang berpikir negatif seperti itu ya, bagi itu yang lakukan ya jauhin orang itu, jangan berteman sama orang itu, karena dia negatifin kita ya, seperti itu. Karena nasib saya bukan dia yang nentuin gitu. Itu prinsipnya. Dia manusia, ngapain kita percaya sama dia kan? Dia itu merusak mental kita gitu. Akhirnya ya jauhin orang-orang seperti itu. Ya. Dan Astung Karya yang bisa membuktikan seperti itu. Udah bisa melewati ya. Nah seperti itulah teman-teman. Ya mungkin siapa tahu cerita tiang ini ya. Ini cerita tiang pribadi, ini bukan cerita orang lain. Cerita tiang itu bisa sebagai pedoman lah untuk teman-teman yang mungkin sekarang itu ekonominya mungkin di bawah seperti itu teman-teman. Kalau yang waktu itu kan dalam keadaan di bawah, hutang ada, penghasilan juga pas-pasan seperti itu. Dan yang berusaha juga untuk berjuang ya, mau mengandalkan keluarga, nggak bisa kita mengandalkan keluarga saja. Ya berjuang seperti itu. Ya mungkin itu aja sharing tiang kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau menurut teman-teman istilahnya cocok lah, ya bisa dipakai. Kalau tidak cocok ya dibuang seperti itu aja. Karena tiang di sini bercerita apa yang pernah tiang alami. Ya. Jadi semua orang bisa teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap bekerja sesuai gini ya. Kalau tetap bekerja aja dulu ya. Sambil kita mencari cara seperti itu. Jangan putus asa teman-teman, jangan putus asa. Kalau kita bisa melewati
keadaan itu ya, dia yakin teman-teman akan naik kelas. Teman-teman akan naik kelas karena sudah bisa melewati ujian itu seperti itu. Nah mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat di video yang kali ini, dan semoga yang nonton video yang di channel Nguran Hati Channel diberikan jalan yang terbaik ya, rezekinya dilancarkan, terus apa yang diinginkan bisa tercapai. Tetap semangat teman-teman, jangan putus asa. Yakinlah bahwa setiap orang pasti bisa. Salam rayu dengan tiang Pak Ngurang dari daerah terminal di Kota Slin, Negara Cik. Bisa ada kemajuan tuh. Ada dalam